Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi pada perkuliahan Statistika Pendidikan. Di video kali ini kita akan belajar tentang ukuran tendensi sentral. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran tendensi sentral. Paling tidak di dalam ukuran tendensi sentral, hal yang akan kita bahas adalah tentang mean, median, dan modus. Namun demikian, tahukah kalian apa itu ukuran tendensi sentral? Ukuran tendensi sentral merupakan gambaran tentang suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu himpunan pengamatan. Pengukuran ini menunjukkan di mana sebagian besar nilai dalam distribusi itu berada, dan juga sering disebut sebagai lokasi pusat distribusi. Yang pertama kita bahas adalah mean. Apa itu mean? Mean adalah nilai rata-rata suatu kelompok data dengan membandingkan antara jumlah data dengan banyaknya data. Kita seringkali menyebut mean sebagai rata-rata saja atau rerata. Nah, di dalam statistika ada banyak rerata atau rata-rata. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau arithmetic mean. Rata-rata hitung ini sering kita lambangkan dengan X-bar, di mana X-bar ini adalah melambangkan mean untuk ukuran sampel. Namun, kita juga sering menggunakan lambang mu untuk menggambarkan mean untuk ukuran populasi. Lalu, bagaimana cara perhitungannya? Apabila mean itu kita hitung dengan data tunggal, maka rumusnya adalah X-bar sama dengan sigma X per N. Di mana sigma X ini adalah bagaimana jumlah dari masing-masing data kita. Di mana di sini rata-rata dari 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah 35 dibagi 5, yakni 7. Di mana 5 ini adalah dari berapa banyak amatan yang kita lakukan, sehingga ketemulah 5 ditambah 6 dan seterusnya dibagi 5 amatan, sehingga ketemu rata-rata kita adalah 7. Kemudian untuk data yang lain adalah misalnya data semi terkelompok. Di sini ada X-nya adalah 5, 6, dan 7, di mana 5 itu frekuensinya adalah 7, 6 frekuensinya 5, dan 7 frekuensinya 4. Maka jika kita menemukan data seperti ini, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah dengan membuat satu kolom yang berisi tentang F dikali X. Sehingga di sini kolom kita adalah kolom F dikali X, sehingga 5 dikali 7, 35, dan seterusnya. Lalu rata-rata kita adalah sigma Fx. Sigma Fx adalah jumlah dari seluruh F dikali X, yakni di sini adalah 93, dibagi sigma F, yakni seluruh frekuensi kita. Sehingga X-bar kita adalah 93 per 16. Ketemu sama dengan 5,81. Ini untuk data yang semi terkelompok. Kemudian bagaimana mean jika data itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Kita ambil contoh ini. Ini ada interval, ada frekuensi. 1 sampai 10 1 dan seterusnya, sampai 70 sampai 80 adalah 1 juga. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk tabel distribusi frekuensi? Yang harus kita lakukan adalah kita membuat kolom baru, yakni kolom titik tengah atau M, di mana 5,5 ini adalah nilai tengah dari 1 sampai 10. 15,5 adalah nilai tengah dari 11 sampai 20, begitu seterusnya sampai kelas terakhir. Kemudian yang kita lanjutkan adalah dengan membuat kolom yang berisi frekuensi dikali nilai tengah. Sehingga di sini 1 dikali 5,5 sama dengan 5,5, 2 dikali 15,5 31, dan seterusnya sampai ke bawah. Sehingga X-bar adalah sigma F kali M, sehingga seluruh F kali M itu kita jumlahkan dibagi sigma F, seluruh populasi kita. Sehingga sigma F kali M kita adalah 1007,5, kemudian sigma F kita adalah 25, sehingga kita masukkan ke dalam persamaan. Maka ketemulah rata-rata kita adalah 40,3. Ini adalah rata-rata jika rata-rata kita adalah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian selain rata-rata hitung, ada pula rata-rata terbobot atau rata-rata gabungan. Ini biasanya kita gunakan jika beberapa elemen dari himpunan membawa bobot yang berbeda daripada yang lain. Kita ambil contoh seperti ini. Ada nilai harian, ada nilai UTS, ada nilai UAS, yang masing-masing memiliki bobot yang berbeda-beda. Misalkan nilai harian 92 dengan bobot 1, sementara UTS 68 dengan bobot 2, dan nilai ujian akhir
semester 81 dengan bobot 3. Maka berapa sebenarnya nilai rata-rata dari Bambang? Kita tidak bisa langsung menjumlahkan 92 ditambah 68 ditambah 81 dibagi 3. Karena masing-masing memiliki bobotnya sendiri-sendiri. Di mana nilai harian bobotnya 1, UTS bobotnya 2, dan nilai UAS bobotnya 3. Yang kita lakukan adalah dengan menjumlahkan sigma X kali W dibagi sigma W. Sehingga kita kalikan nilai dengan masing-masing bobotnya. Sehingga nilai harian dikali dengan bobot harian, yaitu 92 dikali 1. Kemudian nilai UTS dikali dengan bobot UTS, yaitu 68 dikali 2. Kemudian nilai UAS dikalikan dengan bobot UAS, yakni 81 dikali 3. Nah, kemudian penyebutnya adalah jumlah masing-masing, jumlah keseluruhan dari bobot tersebut, yakni 1 ditambah 2 ditambah 3. Dengan demikian, rata-rata nilai Bambang adalah 78,5. Ini adalah jika menggunakan rata-rata terbobot. Kemudian, apabila rata-rata terbobot bobotnya itu adalah persentase, misalkan 70% atau 30%, maka kita mengubah 70% itu menjadi 0,7, kemudian 30% kita ubah menjadi 0,3. Sementara itu 100% kita ubah menjadi 1. Ini apabila bobotnya adalah dalam bentuk persentase, sehingga nanti nilai persentase itu kita ubah menjadi 0,7, kita ubah menjadi hitungan desimal. Kemudian rata-rata yang lain adalah rata-rata geometrik atau rata-rata ukur. Rata-rata geometrik atau rata-rata ukur biasanya digunakan untuk mengetahui perubahan relatif, untuk mencari rata-rata angka yang disajikan sebagai persentase biasanya. Misalnya, kita menghitung persentase peningkatan populasi, produksi, kemudian untuk menghitung rata-rata tingkat perubahan, rata-rata tingkat pertumbuhan, dan seterusnya. Kita ambil contoh di sini. Dari dusun A, kita melihat di tahun 1990 jumlah penduduknya adalah 200. Kemudian di tahun 2000 jumlahnya 400 dan di tahun 2010 jumlahnya 800. Pertanyaannya, berapa rata-rata ukurnya? Maka kita tidak bisa langsung menjumlahkan 200 ditambah 400 ditambah 800 dibagi 3. Yang kita lakukan adalah dengan memasukkan data-data ini ke dalam persamaan sebagai berikut. Yakni rata-rata ukurnya ada dua cara. Yang pertama adalah dengan mengalihkan seluruh data kita dan kemudian mengakarkan dengan jumlah amatan, di mana di sini data kita adalah 200, kita masukkan ke sini 200 dikali 400 dikali 800, kemudian kita akar 3. Akar 3 ini adalah 3 amatan. Sehingga akar 3 dari 64 juta adalah 400. Ini dengan cara yang pertama. Atau dengan cara yang kedua, kita bisa menggunakan anti-logaritma. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menghitung atau menemukan berapa logaritma dari masing-masing data, yakni berapa logaritma 200, kita tambah logaritma 400, kita tambah logaritma 800, kita bagi amatan kita, yakni kita bagi 3. Logaritma 200 sudah ketemu, 400 sudah ketemu, logaritma 800 sudah ketemu, kita bagi 3, kemudian ketemunya adalah 2,602. Nah, kemudian 2,602 itu kita antilogkan, sehingga kita menjadi 10 pangkat 2,602. Sehingga ketemunya adalah 400. Ini jika kita menggunakan logaritma. Caranya berbeda namun hasilnya adalah sama. Sehingga rata-rata ukur dari pertambahan jumlah penduduk desa A dari tahun 1990, 2000, dan 2010 adalah 400. Ini tentu saja hasilnya akan berbeda apabila kita menghitung 200 tambah 400 tambah 800 dibagi 3. Nah, yang kita gunakan di sini adalah rata-rata ukur, yakni 400. Rata-rata berikutnya adalah rata-rata harmonik. Apa rata-rata harmonik? Rata-rata harmonik sering kita gunakan untuk sekumpulan data yang menunjukkan adanya laju perubahan, misalkan kecepatan. Kita ambil contoh seperti ini. Ada orang bernama Bambang bepergian pulang pergi. Saat berangkat, ia melaju dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, dan saat pulang, rata-ratanya adalah 60 km per jam. Pertanyaannya, berapa rata-rata kecepatan pulang pergi Bambang? Maka kita tidak bisa langsung menambahkan 40 ditambah 60 dibagi 2.
yang kita harus lakukan adalah memasukkan ke dalam persamaan, di mana H atau rata-rata harmonik itu adalah N. N ini adalah jumlah amatan kita, yakni ada 2, pulang dan pergi, kemudian dibagi sigma 1/X. Sehingga kita masukkan persamaan 2 ditambah 1/40 ditambah 1/60. Maka ketemunya adalah 48, sehingga rata-rata rata-rata harmoniknya adalah 48. Ini adalah berbagai macam cara untuk mengetahui rata-rata, baik rata-rata hitung, rata-rata terbobot, rata-rata geometrik, dan juga rata-rata harmonik. Di dalam statistika yang terkait dengan ukuran tendensi sentral, kita juga membahas tentang median. Apa itu median? Median sering disebut sebagai nilai tengah yang membatasi separuh data. Jadi jika ada satu data, maka nilai tengah itu adalah yang membatasi separuh data itu. Atau sering disebut juga sebagai rataan antara dua nilai yang terletak di tengah. Kita ambil contoh seperti ini. Ada dua kasus. Kasus yang pertama adalah jika amatan kita atau N kita berjumlah ganjil. Kita ambil contoh, kasus pertama adalah median dari 5, 6, 6, 4, 7, 8, dan 9. Maka, yang harus kita lakukan pertama kali adalah dengan mengurutkan data itu, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, amatan kita 7. Nah, yang kemudian kita harus cari adalah nilai tengahnya itu ada di mana. Nilai tengah itu kita bisa lakukan dengan persamaan N plus 1/2. Di mana di sini amatan kita 7 plus 1 dibagi 2, yakni 8/2. Sehingga median kita dari nilai ini adalah berada di posisi keempat. Berarti median itu sebenarnya pertanyaan yang lebih tepat adalah di mana mediannya. Nah, dari data ini mediannya adalah berada di data keempat, yakni 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Data keempatnya adalah 6. Sehingga median dari data ini adalah 6. Nah, untuk kasus yang kedua, jika data itu amatannya genap, maka yang pertama kita lakukan adalah kita coba urutkan data itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian nilai mediannya adalah di antara 8 ditambah 1 dibagi 2, yakni 4,5. Nah, 4,5 itu berarti di antara 4 dan 5. Jadi di sini adalah misalkan 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 5. Jadi di antara 4 dan 5. Nah, di antara data 4, 5 itu adalah data 7 dan 8. Maka mediannya adalah 7 ditambah 8 dibagi 2, yakni 7,5. Ini untuk median. Median adalah nilai tengah. Nah, median ini nanti bisa kita kembangkan cara perhitungannya apabila nanti tabelnya berupa tabel distribusi frekuensi, nanti akan ada perhitungan yang berbeda. Kemudian, di dalam statistika yang berkaitan dengan ukuran tendensi sentral, kita juga mengenal ada yang namanya modus. Modus ini adalah nilai yang mempunyai frekuensi kemunculan tertinggi. Kita ambil contoh, ada kasus yang pertama. Dari data 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, dan 6, maka kita bisa melihat dari data ini modusnya adalah 4, karena 4 ini terulang sebanyak 3 kali. Jadi data yang paling sering muncul adalah 4. Ini untuk kasus yang pertama, tidak ada permasalahan. Lalu kemudian, untuk kasus yang kedua, ada yang sering disebut sebagai bimode. Misalkan ada data 1, 2, 3, 4-nya 3 kali, 5-nya 3 kali, dan 6. Maka kita akan lihat ada 2 modus, yakni 4 dan 5. Nah, karena data ini secara berurutan, maka kita bisa menghitung modusnya adalah 4 ditambah 5 dibagi 2, yakni modusnya adalah 4,5. Ini apabila data itu berurutan 4 dan 5 masing-masing sebagai modus. Kemudian ada kasus yang lainnya, misalkan jika modus kita itu tidak berurutan, misalkan dari data 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6. Maka ini kita tidak bisa membagi data kita itu 4 ditambah 6 dibagi 2, tidak bisa. Modusnya adalah 2, yakni 4 dan 6. Ini sering disebut sebagai bimode tidak berurutan atau bimodus tidak berurutan, sehingga modus kita adalah 4 dan 6. Lalu kemudian, jika ada kasus seperti ini, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7. Maka ini yang disebut sebagai multimode atau modus yang banyak, multimodus, di mana modus kita adalah 3, 4, dan 6. Kemudian kasus terakhir adalah jika data kita
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka, dalam kasus ini tidak ada modusnya. Nah, sehingga inilah pembahasan tentang ukuran tendensi sentral.